Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2 yang berjudul dari prosedural menuju OOP, Refactoring Inventory Management System. Pada proyek ini, kami menggunakan sebuah aplikasi Inventory Management System yang merupakan aplikasi open source dari GitHub sebagai studi kasus. Aplikasi tersebut awalnya dikembangkan menggunakan pendekatan prosedural. Kemudian kami melakukan proses refactoring agar sistem menjadi lebih sesuai dengan konsep OOP. Dalam proses refactoring ini, kami menerapkan beberapa konsep penting diantaranya OOP, prinsip solid, arsitektur MPC, DAO pattern, strategi pattern, collection framework, serta custom execution. Melalui proses tersebut, kami ingin menunjukkan bagaimana sebuah aplikasi yang awalnya memiliki struktur kode yang masih prosedural dapat diubah menjadi sistem yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, mudah dikembangkan, serta lebih sesuai dengan praktik pengembangan perangkat lunak modern. Selanjutnya, kami akan menjelaskan untuk tahap-tahap yang kami lakukan selama proses refactoring tersebut. Ada 6 tahap menuju sistem yang OOP complete. Pada tahap pertama, yaitu aplikasi awal, di mana aplikasi tersebut masih menjadi prosedural. Pada bagian ini, kami akan memperkenalkan aplikasi yang digunakan sebagai studi kasus, mulai dari gambaran umum aplikasi, fitur-fitur yang tersedia, hingga struktur program sebelum dilakukan refactoring. Lalu selanjutnya, yang kedua, hasil analisis. Hasil analisis, kami akan memaparkan hasil analisis terhadap aplikasi, meliputi identifikasi fitur, entitas, struktur program, serta permasalahan desain yang menjadi dasar dilakukannya proses refactoring. Ketiga, kelas diagram. Pada tahap ini, kami akan menampilkan kelas diagram yang telah dirancang berdasarkan hasil analisis. Diagram tersebut menjadi acuan dalam membangun struktur program yang berorientasi objek. Keempat, hasil refactoring. Selanjutnya, kami akan menjelaskan implementasi refactoring yang telah dilakukan, termasuk menerapkan konsep OOP, prinsip solid, arsitektur MPC, DAO pattern, dan strategi pattern pada aplikasi. Kelima, perbandingan before dan after. Pada bagian ini, kami akan membandingkan kondisi aplikasi sebelum dan sesudah dilakukan refactoring, sehingga dapat terlihat perubahan dari sisi struktur kode, kualitas desain, serta kemudahan dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Terakhir, ada demo aplikasi. Sebagai penutup, kami akan mendemonstrasikan aplikasi hasil refactoring untuk menunjukkan bahwa seluruh fitur tetap berjalan dengan baik setelah dilakukan perubahan struktur program. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai aplikasi awal atau aplikasi yang masih menggunakan pendekatan prosedural yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Pada bagian ini saya akan memperkenalkan aplikasi yang menjadi objek penelitian, yaitu Inventory Management System. Aplikasi ini merupakan aplikasi desktop berbasis Java Swing yang dikembangkan menggunakan NetWing IDE dengan MySQL sebagai database yang diakses melalui JDBC. Fungsi utama aplikasi ini adalah untuk mengelola data inventaris seperti pencatatan stok barang, transaksi penjualan, serta riwayat keluar masuk barang di gudang. Aplikasi ini merupakan proyek open source yang tersedia di GitHub. Dari hasil analisis
saya menemukan bahwa seluruh logika program masih ditulis langsung di kelas JFrame hasil bit generate NetBeans. Selain itu, koneksi database dan query SQL juga dipanggil langsung di dalam event handler tombol. Akibatnya, struktur kode menjadi sangat besar, bahkan file mainpage.java memiliki lebih dari 3.600 baris kode tanpa adanya pemisahan antara tampilan, logika bisnis maupun akses data. Hal ini menjadi alasan utama mengapa aplikasi ini dipilih sebagai studi kasus untuk dilakukan proses refactoring ke paradigma object oriented programming. Selanjutnya adalah analisis terhadap fitur yang tersedia pada aplikasi. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu login dan registrasi pengguna, pengelola data produk, fitur keranjang belanja atau cart, proses checkout, pembaruan stok barang otomatis setelah transaksi, riwayat transaksi berdasarkan nomor bill, serta fitur retur barang. Walaupun fitur-fitur tersebut sudah cukup lengkap, struktur programnya masih menggunakan pendekatan prosedural. Alur program dimulai dari login page, kemudian register user, hingga main page yang menjadi pusat seluruh proses. Permasalahannya adalah seluruh proses mulai dari tampilan termuka, validasi input, logika bisnis hingga query SQL ditempatkan dalam satu kelas besar. Akibatnya kode menjadi sulit dipelihara, sulit dikembangkan, dan tidak ikut prinsip-prinsip OOP. Setelah dilakukan analisis, ditentukan 5 permasalahan utama pada desain aplikasi. Pertama adalah God class atau pelanggaran terhadap prinsip SRP (Single Responsibility Principle). Class main page menangani terlalu banyak tanggung jawab sekaligus, mulai dari antarmuka pengguna, validasi, logika bisnis, hingga akses database. Kedua, logika bisnis masih bercampur langsung dengan kode SQL di dalam event handler tombol, sehingga tidak ada pemisahan layer aplikasi. Yang ketiga, aplikasi belum memiliki abstraksi maupun interface. Artinya, setiap penambahan fitur mengharuskan pengembang mengubah kelas utama secara langsung sehingga melanggar prinsip OCP (Open Class Principle). Untuk yang keempat, penanganan error masih bersifat umum. Exception hanya ditampilkan ke konsol tanpa memberikan informasi yang spesifik kepada pengguna. Dan yang terakhir, aplikasi masih menggunakan public static field sebagai penyimpanan state global, sehingga tingkat ketergantungan antar kelas menjadi tinggi dan kode sulit untuk diuji maupun dikembangkan. Selanjutnya, untuk identifikasi entitas. Setelah mengetahui permasalahan pada aplikasi, langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi entitas yang nantinya akan menjadi dasar dalam perancangan kelas pada sistem berbasis objek. Entitas pertama adalah produk yang memiliki atribut seperti item ID, item name, quantity, price, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan nomor batch. Satu produk dapat muncul pada banyak transaksi maupun item di dalam keranjang. Entitas kedua yaitu cart item yang menyimpan data produk yang sedang dipilih pengguna untuk proses checkout seperti nama barang, jumlah, harga, dan total harga. Selanjutnya terdapat transaction yang menyimpan informasi transaksi penjualan meliputi nomor bill, tanggal transaksi, data produk, jumlah barang, harga, dan total pembayaran. Terakhir adalah entitas user yang memiliki atribut username, email, dan password. Entitas ini berperan dalam proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses seluruh fitur pada sistem. Keempat entitas ini yang kemudian dijadikan dasar dalam proses perancangan kelas diagram dan implementasi konsep object oriented programming pada tahap refactoring. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem aplikasi yang kami rancang menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Pada diagram ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu controller, service, DAO, data access object, entity atau model, interface, strategic pattern, generic interface code, serta custom exception. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda, sehingga menghasilkan sistem yang lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mengikuti prinsip single responsibility. Saya akan mulai dengan menjelaskan kelas pertama. Kelas pertama yaitu terdapat out controller.
Controller bertugas menerima permintaan dari pengguna. Misalnya, ketika pengguna melakukan login atau registrasi controller, tidak langsung mengolah data, tetapi meneruskan permintaan tersebut ke out service. Di sini, panah menunjukkan bahwa out controller terhubung pada out service, artinya controller bergantung pada service. Lalu selanjutnya yaitu ada billing controller. Billing controller menangani seluruh proses transaksi seperti check out maupun pengembalian barang. Seluruh logika bisnis transaksi dijalankan pada billing service. Lalu selanjutnya ada inventory controller. Inventory controller digunakan untuk mengelola data inventory seperti menambah produk, mencari produk, maupun mengubah strategi pencarian. Nah, selanjutnya lanjut ke bagian service. Dimulai dari out service. Out service merupakan implementasi dari interface authenticable. Artinya, seluruh fungsi login, logout, dan register diwajibkan mengikuti kontrak yang ada pada interface tersebut. Di dalam out service terdapat user DAO. Artinya, out service tidak menyimpan data sendiri, tetapi menggunakan user DAO untuk mengakses database. Hubungan garis putus-putus menuju interface menunjukkan bahwa out service mengimplementasikan interface authenticable. Nah, selanjutnya ada billing service. Billing service merupakan pusat logika transaksi. Di dalamnya terdapat card DAO, TX DAO, lalu ada produk DAO. Artinya, billing service membutuhkan 3 DAO. Masing-masing digunakan untuk mengambil isi keranjang, mengurangi stok produk, dan menyimpan transaksi. Metode utama di sini yaitu checkout dan return item yang berisi aturan bisnis transaksi. Lalu selanjutnya ada inventory service. Inventory service mengelola seluruh data produk yang memiliki atribut produk DAO dan strategi. Yang menarik di sini adalah penggunaan strategi pattern dan metode set search strategi yang memungkinkan sistem mengganti algoritma pencarian tanpa mengubah kode utama. Misalnya, hari ini mencari produk berdasarkan ID, lalu besok cukup mengganti menjadi pencarian berdasarkan nama. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu ke bagian DAO. DAO berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Diagram ini memiliki 4 DAO, yaitu yang pertama ada user DAO yang mengelola user, lalu selanjutnya ada card DAO. Card DAO ini mengelola card item, lalu ada transaction DAO yang mengelola transaksi, dan yang terakhir ada produk DAO yang mengelola produk yang ada di inventory. Semua DAO memiliki tulisan implement code label, yang artinya seluruh DAO menggunakan interface code yang sama. Keuntungannya yaitu tidak menulis ulang metode code, lebih konsisten, dan lebih mudah dikembangkan. Lalu selanjutnya ada bagian interface. Di sini terdapat interface codable berisi operasi dasar save, pin by ID, pin all, update, dan delete. Karena menggunakan generic T dan ID, maka interface ini dapat dipakai oleh seluruh DAO. Contohnya, user DAO menggunakan user dan string, sedangkan produk DAO menggunakan produk dan string, sehingga cukup membuat satu interface saja. Nah, selanjutnya ke bagian entity. User menyimpan informasi pengguna seperti username, email, dan password. Dengan metode validate credentials digunakan untuk memvalidasi data login. Nah, selanjutnya ada card item. Card item merepresentasikan barang yang masuk ke keranjang belanja. Selain harga satuan, juga terdapat total price yang dihitung melalui metode calculate total. Nah, selanjutnya ada transaction yang menyimpan riwayat transaksi berisi nomor transaksi, tanggal, produk, jumlah, harga, dan total pembayaran. Nah, yang terakhir itu ada produk. Produk menyimpan seluruh informasi produk yang berisi item ID, item name, quantity, price, NFD, EXPD, dan batch number dengan metode isin stok yang fungsinya untuk mengecek stok, lalu metode reduce stock untuk mengurangi stok setelah transaksi. Nah,
selanjutnya ke bagian interface authenticable. Interface authenticable berisi kontrak, login, logout, dan register. Keuntungan menggunakan interface itu mudah mengganti implementasi, mendukung polymorphism, meningkatkan fleksibilitas sistem, dan selanjutnya ini salah satu bagian yang paling penting. Nah, di bagian interface search strategi mendefinisikan search, namun implementasinya ada dua, yaitu search by ID strategy. Search by ID strategy ini digunakan ketika pencarian berdasarkan ID produk. Lalu berikutnya ada search by name strategy, digunakan ketika pencarian berdasarkan nama produk. Inventory service dapat memilih strategi menggunakan set search strategi. Inilah penerapan desain pattern strategi yang memiliki keuntungan algoritma pencarian mudah diganti, tidak perlu mengubah inventory service, dan memenuhi prinsip open close principle. Lalu yang selanjutnya ada exception. Diagram ini memiliki exception khusus, yaitu ada inventory exception merupakan parent exception turunan dari runtime exception. Lalu product not found exception digunakan ketika produk tidak ditemukan. Contoh dari produk A, tetapi di database kosong, tidak ada produk A. Nah, selanjutnya ada authentication exception, digunakan ketika username salah, password salah, atau login gagal. Dengan adanya custom exception, program dapat memberikan pesan kesalahan yang lebih jelas kepada pengguna. Secara keseluruhan, kelas diagram ini menerapkan konsep object-oriented programming dengan baik melalui penggunaan encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism, interface, generic programming, DAO pattern, strategy pattern, dan custom exception. Arsitektur yang dibangun juga memisahkan tanggung jawab setiap layer, sehingga sistem menjadi lebih modular, mudah dipelihara, mudah diuji, serta siap dikembangkan di masa mendatang. Berikut penjelasan dari kelas diagram. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil refactoring OOP, Solid, MFC, DAO, dan Design Pattern. Bagian ini adalah inti dari refactoring kami, bagaimana kami menerapkan konsep OOP, prinsip Solid, arsitektur MFC, DAO Pattern, dan Design Pattern secara nyata di kode. Untuk konsep OOP, kami menerapkan encapsulation dengan membuat semua file di kelas model menjadi pivot, diakses lewat getter dan setter, plus business method di dalamnya. Kami menerapkan abstraction lewat 3 interface, codable, authenticable, dan search strategi, yang mendefinisikan kontrak tanpa memunculkan detail implementasi, dan polymorphism terlihat saat produk DAO, transaction DAO, dan user DAO semuanya dipanggil lewat referensi crudable yang sama. Serta saat share strategi bisa diganti-ganti saat runtime. Untuk prinsip Solid, kami fokus pada tiga, yaitu single responsibility, di mana tiap kelas kini punya satu tanggung jawab. Model, DAO, service, controller, dan view semuanya terpisah. Open atau closed, diwujudkan lewat strategi pattern, sehingga kita bisa menambahkan cara pencarian baru tanpa mengubah kode inventory service yang sudah ada. Dan dependency inversion, di mana service bergantung pada abstraksi seperti codable dan search strategi, bukan pada implementasi DAO atau JDBC secara langsung. Untuk struktur MFC, kami membagi kode menjadi 4 lapisan. View untuk top langsung murni, controller sebagai jembatan service, sebagai jembatan, service untuk aturan bisnis, dan DAO untuk akses teks. Untuk down pattern, interface crudable, kami definisikan secara generik,
lalu diimplementasikan oleh tiap DAO untuk entity masing-masing. Dengan begitu, hanya kelas DAO yang menyentuh JDBC dan scale. Service dan controller tidak lagi tahu detail query. Untuk design pattern, kami memilih strategi pattern untuk fitur pencarian produk. Ada interface strategi dengan dua implementasi kontrak, share by ID strategi dan share by name strategi. Dan inventory service bisa mengganti strategi ini saat runtime lewat method. Itu share strategi. Kami juga menambahkan 3 custom exception, inventory exception, product phone exception, dan authentication exception, supaya persen error jelas dan spesifik. Dan kami memanfaatkan collection framework khususnya list produk, list car item, dan list transaction dengan digunakan konsisten di seluruh DAO, menggantikan pengolahan array atau result set merah. Lanjut, perbandingan before atau after, dan perbandingan before dan afternya. Di sini sekarang saya akan merangkum dampak dari seluruh refaktoring yang telah dijelaskan tadi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah. Sebelumnya, satu kelas main pack Java menangani UI, validasi, dan query SQL sekaligus. Query SQL ditulis inline di dalam event handler combo. Tidak ada interface atau abstraksi sama sekali. Error hanya dicetak ke konsol tanpa pesan yang informatif. Dan controller disimpan sebagai public static file di app context. Mudah refactoring, kode kami terdiri dari 11 kelas dan 3 interface yang terpisah rapi lintas layer MFC. Query SQL kini terisolasi hanya di 4 kelas DAO yang mengimplementasikan kode. Kami punya 3 interface sebagai kontrak abstraksi, codable, authenticable, dan share strategi. Ada 3 custom exception dengan pesan error yang jelas dan berbasis domain. Dan dependensi antar kelas ini dirakit lewat konstruktor injection di app context, bukan lagi di static file mentah. Dengan perubahan ini, kode kami menjadi jauh lebih mudah untuk diuji, dikembangkan lebih lanjut, dan dipelihara untuk kedepannya. Inilah tujuan dari penerapan prinsip OOP dan Solid. Baik, di sini selanjutnya adalah bagian dari demo aplikasi. Pada demo aplikasi ini, ketika aplikasi pertama kali dijalankan akan memunculkan halaman login. Jika tidak memiliki username yang sudah terdaftar, maka bisa menggunakan opsi register user. Pada opsi register user ini akan diminta untuk masukkan email, misalnya admin@ms.com, kemudian username admin dan passwordnya admin. Kemudian klik register, maka jika berhasil ditambahkan akan muncul register successfully. Kemudian klik login kembali untuk masuk ke halaman login, kemudian masukkan username dan password yang sudah dibuat, lalu klik login. Jika berhasil, maka akan memunculkan login successful. Kemudian akan masuk ke menu halaman utama dari aplikasi, yaitu menu home. Kemudian di menu home ini ada add product, search product, inventory, chart details, outgoing product, history, update login details, dan logout. Pada menu add product akan diminta untuk memasukkan item ID, item name, quantity, price per unit, kemudian manufacturing date, expire date, dan batch number. Misalnya untuk item yang akan ditambahkan kali ini adalah APK1, ID-nya, kemudian namanya misal buku sidul dengan kuantitas misalnya 10.000.
Lalu harga per unitnya 5.000. Manufacturing date-nya misalnya tanggal 12 bulan 9 2025. Kemudian expire date-nya tidak ada. Lalu batch number-nya misalnya ke 1000. Kemudian klik add product untuk menambahkan produk ke sistem. Kemudian jika muncul pop-up seperti tadi, maka data berhasil ditambahkan. Selanjutnya klik clear untuk menghapus atau membersihkan semua form. Lalu menu add back ini akan kembali ke menu home. Selanjutnya di menu inventory, klik display inventory untuk menampilkan semua data inventory yang ada di gudang. Pada menu inventory ini akan memunculkan semua data di gudang dan menambahkan action untuk setiap data, yaitu edit dan hapus. Misalnya kita akan mencoba untuk menghapus item ID dengan P005. Klik hapus, akan muncul pop-up konfirmasi, kemudian klik yes untuk menghapus. Lalu jika berhasil dihapus, akan memunculkan produk berhasil dihapus. Lalu data akan secara otomatis diperbarui. Kemudian untuk action edit, kita akan mencoba mengedit ATK1. Kemudian harganya misalnya menjadi 4000. Untuk data lainnya tidak akan diubah, maka klik OK. Produk berhasil diupdate. Produk berhasil diupdate dan data di menu inventory ini akan diperbarui. Klik back ini akan kembali ke menu home. Selanjutnya akan mencoba menu search product. Misalnya search by ID-nya kita akan menggunakan ATK1, klik search. Lalu akan memunculkan item ID dengan ATK1. Kemudian klik item ID atau yang lainnya, akan masukkan data dari tabel di bawah ke form ini. Form ini adalah form untuk menambahkan barang ke barang yang akan dikeluarkan dari gudang. Misalnya buku sidul ini akan dikeluarkan dari gudang sebanyak 100 kuantitas. Kemudian add to chart, maka data total price akan secara otomatis dihitung dan produk successfully add to chart jika berhasil ditambahkan ke chart. Kemudian add to chart ini akan masuk ke menu chart detail. Di menu chart detail ini akan menampilkan semua data dari barang yang akan dikeluarkan dari gudang. Misalnya data tadi dengan item ID ATK1, buku sidul dengan kuantitas 100. Misalnya kita akan mengubahnya menjadi 1000 data. Klik OK, data chart berhasil di-update, maka data kuantitas akan secara otomatis di-update. Jika klik hapus, maka akan memunculkan pop-up konfirmasi hapus, dan jika klik yes akan menghapus data chart. Selanjutnya di outgoing product akan memunculkan semua data dari produk yang akan dikeluarkan. Kemudian klik proses, lalu akan memunculkan pop-up konfirmasi outgoing product untuk satu item barang yang akan keluar dari gudang. Klik yes untuk melakukan pengeluaran barang dari gudang. Lalu jika berhasil, maka satu item berhasil diproses sebagai outgoing product dengan bill number 9945. Kemudian data dari outgoing product akan secara otomatis kosong karena data dari chart sudah dikosongkan. Kemudian jika klik back akan kembali ke home. Lalu di menu history ini akan memunculkan semua data histori pengeluaran barang dari gudang. Untuk data terbaru yang tadi adalah
aplikasi 1 item ID-nya dengan build number 9945. Selanjutnya untuk menu update login details. Di menu ini kita dapat mengupdate username dan password dari akun yang digunakan. Misalnya akun tadi admin dengan password admin akan diubah menjadi admin 1 dan passwordnya admin 1. Kemudian klik update, maka update successfully jika update berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba untuk login dengan username dan password baru. Klik logout, maka akan memunculkan kembali halaman login. Kemudian kita akan mencoba login kembali dengan username dan password baru. Login successful, maka berhasil login ke akun yang tadi diubah. Sekian untuk demo aplikasinya. Sekian untuk pemaparan dan presentasi proyek ujian akhir semester kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.